Ah, iya. Harus semangat, Pak. Ya, Ya, jadi dari Mas Haji Unmul sudah hadir, ya. Mas Romi ini dari Unja. Ya Mas Romi ya. Enggak, Pak. Ngapunten tadi nggak Ya, diangkat. Soalnya Nggak tadi apa. ngambil HP jogging. ya. Ini yang nengah tela itu dari mana ya? Saya lupa ini ya. Halo. Ya, dari Muata, Pak. Apa Oh iya iya iya. Dewan Iya. Dewan Pengarah, Pak. Dewan Pengarah, Oh Pak. ngapunten 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 sangat. Ya, Iya iya iya. cukup. Ya, Unram ini masih kita tunggu. Unram ya. itu masih kemarin Pak Yempita. Hmm. Saya tawari, ayo kita gabung pemberkasan. Ya, Bang. Semangat Eh, mau ya sudah. Bisa-bisa nanti Unmul itu bisa bersama apa itu UBH, ya. kemudian bisa sama dengan Unram. Untat, Untat tak telepon tidak diangkat. Untat itu baru hari Selasa kemarin. Ini Oh. WR4-nya Bu Ayan itu semangatnya luar biasa. Dia satu visi dengan kita. Iya. Mahasiswanya 35.000 dan memang itu sangat diperlukan oleh kampusnya. Oh, Undra luar masuk, biasa. Pak. Undra Ya, masuk, Pak. Bahkan kami ya. diberi beberapa nama rektor di Kalimantan, termasuk ITK atau apa itu, Institut Teknologi Kalimantan, yang negeri, baru negeri Nah, itu. eh. Hari ini secara konstitusi, Pak, indeks kinerja utama perguruan tinggi itu ada dua komponen yang sertifikat kompetensi ini, Pak. Iya, Jadi iya, IQ 1 sekarang kan kualitas tamatan. ya, Maka salah satunya kan itu berapa lama masa tunggu bekerja. Nah, ya, dengan ya, sertifikat kompetensi lah salah satu penentunya. IQ 4 juga baru unggul nilainya kalau dosen 51% sudah mempunyai sertifikat kompetensi, Pak. betul, betul sekali. Lah Nah, itu dia. itu dia. Kayaknya semuanya sekarang itu arahnya gitu. Saya sebenarnya waktu itu diundang Uncen juga, wah kok jauh men ya. Maunya, Pak, saya segera dapat itu, gimana kalau Bapak saya undang untuk mensertifikasi saja. Wah, anu Pak Rektor biayanya terlalu mahal, saya gitu kan. Kalau kita Nah, membuat IPA sendiri itu untuk kalangan kampus maupun internal kampus, saya gitu kan. ya. Mas Duto, selamat siang Mas Duto. Ya, selamat siang. Dari Unmul, ya. Umur. Nah, Kita coba panggilan ya, Unram ya, sebentar ya. Undam ya. Izin, Pak. Undra udah gabung, Pak. Oh, Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih. Berarti UBH, Unja, Unram, Ya, Undam ya. Unmul, oke. Kalau yang mana Oke. itu UNED itu pada prinsip sudah jalan. Ini sering itu malahan sering koordinasi banget itu karena teman saya langsung itu. Baik, Bapak Ibu kita mulai saja ya. Ibunya tidak Ya ada ya. mulai aja Pak, mulai aja Pak ya. Baik, ini sifatnya kita itu ingin apa ya sharing aja pemberkasan format yang inti maksud saya. Jadi Ya. MOU PKS nanti kan hanya dilampirkan, tapi kalau ini tanpa ada ini tidak bisa. MOU PKS belum ada apa-apanya nanti kalau ini tidak selesai. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan sedikit sharing saja. Sebentar, saya carikan filenya tadi saya taruh di mana. Sebentar. Bentar, bentar kok belum muncul. Bentar. Oh.
Waduh, iki kok bermasalah ini. Masih kok bermasalah Mas ya? Ya, fosfat dulu. Itu apa namanya? PPT-nya belum masalah. Buka file gitu, kok bermasalah. Kok ini ya? Bentar Pak, dibuka kok rewel ini PDF. Apa itu? PPT-nya sebentar. Ini loh, ada. Kalian bisa lebih hemat. Hang ya, sebentar. Apa di riset dulu? Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Kalau PDF bisa kan? PDF bisa. Terus ini coba cepat. Apa ya? Jadi satu. Sebentar Pak, ini perlu minta di apa? Restart sebentar. Ya, kok ini Mas? Ini enggak Duh, bisa Pak, harusnya start. minta restart sebentar lagi lah. Restart laptop. Eh? Restart laptop. Caranya gimana? Ya restart laptop. Kira kena ini beneran. Mau keluar Pak. Eh? Keluar. Loh, ini loh, Bang. Klik naik. Klik. Ini loh, gini ya. Nggak muncul klik. Ini ya, langsung ya. Hmm. Mau sering ini lagi. Problem loh, ya apa ini? Bunuh aja, bisa ya.
saya. Sudah bisa dilihat Bapak sekalian? Sudah bisa, Pak? Oke, baik. Ya. Sebenarnya materinya tidak terlalu berat ini, cuman kita perlu menyepakati bersama karena ada beberapa hal yang barangkali nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan saat pemberkasan. Baik, sebenarnya yang kita ingin bicarakan adalah file ini dulu, Pak, pemberkasan TUK. Ya. Jadi yang sudah saya sampaikan itu kan format kosongan dan ada juga format contoh. Contoh. Saya kasih bintang 2 ini adalah persyaratan TUK Mandiri P3SM. Nah, nanti Bapak semuanya di berbagai perguruan tinggi yang kita buka TUK-nya itu selalu berhubungan dengan Mbak Vina. Pada saat kita sampai pada tayang BNSP itu urusannya dengan Mbak Vina. Tapi nanti kalau sudah kemitraan hubungannya dengan Mbak Aurel dan saya. Ya. Kemudian nanti kalau sudah urusan pembekalan itu ganti lagi, Pak. Jadi di P3SM sangat besar sekali, setiap urusan itu tidak bisa satu orang mengatasi. Ya, masalah perbankan nanti ya, seperti kemarin itu yang bermasalah itu Bank Kaltimara, ya, sehingga itu tidak bisa masuk sistem SIPP-nya P3SM, bolak-balik sampai 3 hari tidak clear. Akhirnya kita cek, ternyata dalam sebuah sistem perbankan itu tidak masuk dalam sebuah sistem Bank Kaltimara yang punyanya UBT itu. Akhirnya kemarin izin Pak Rektor tidak boleh membuka rekening lagi karena itu negeri ya, sudah ada ketentuan dari Kemenq. Tetapi karena tetap tidak bisa, akhirnya dengan berbagai persoalan yang ada, akhirnya diizinkan kepala TUK-nya membuka rekening atas nama kepala TUK. Nah, karena kepala TUK-nya itu sebentar lagi pensiun, sebenarnya itu WR4 itu, tapi sebentar lagi pensiun. Sehingga beliau menjadi kepala TUK dirangkap. Kebetulan teman baik saya juga itu. Tidak apa-apa, saya itu ada ketentuan siapa yang menjabat kepala TUK. Boleh saya gitu kan. Nah, baik Pak. Begitu nanti mungkin Bapak dari berbagai perguruan tinggi ini sudah ngeklik ini ya. Begitu diklik nanti akan keluar seperti ini. Nah, begitu diklik ini link download template. Nah, ini yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu nanti akan ketemu format yang harus diisi, wajib diisi. Nah, itu 6B. Kenapa 6B ditulis di atas? Ini kaitannya dengan list asesor yang sudah dicatat di P3SM. Atau kita mulai satu dulu aja ya. 1A itu form pendaftaran TUK Mandiri. Formatnya ada sendiri, nanti kita bahas bentar. Nah, ini yang persoalan masalah bank dan sebagainya itu di sini ya. Kemudian yang kedua, form MOU TUK ya. Nah, ini ada dua model. Ada dua model ya. Model yang pertama adalah MOU dari TUK Mandiri di luar kampus, dari simpel sekali. Seperti yang sudah dibuat oleh Pak Yempita dari UBH ya, karena waktu itu ada teman kita yang mau buka, formatnya pakai itu. Ya. Biasanya kampus dalam rangka untuk meningkatkan IQ juga tidak mau kalau model format itu Pak Yempita. Mintanya mesti ada MOU, ada PKS supaya apa? Banyak nilainya, Pak. Gitu Pak kira-kira. Nah, oke ya. Jadi ini form pendaftaran TUK sudah baku, nanti kita bahas bentar. Ya. MOU ya. Itu MOU TUK itu sebenarnya menggunakan dari P3SM, tapi hampir semua kampus tidak mau Pak Yempita. Mintanya ya ada MOU standar rektor, kemudian PKS. Nah, itu akhirnya menjadi pola nasional sekarang ini, model perguruan tinggi. Itu Pak kira-kira. Oke, Nah, Pak. Siap. ini yang menjadi hati-hati Bapak, kita memang
Setelah kita cek nanti Unmul Pak. Pak siapa yang Unmul Hmm. siapa yang mewakili tadi? Wah. Pak Haji ya. Pak Haji ini sudah siap-siap ya nanti kalau ada permasalahan bank. Banknya pakai bank apa Pak? Bank Jadi Pak, Kaltim. kok kita biasanya kalau ini pakai VA Pak nanti Pak. Ya, Oh, yang di ini kan BCA ya. ya BNI atau enggak Oh ya, BTN. itu tidak ada masalah Pak, aman, aman. Kemarin begitu kita mencari solusi mengenai Bank Kaltimara itu ternyata kalau Ulmu menggunakan mode BPD, mode kayak di Kaltimara itu susah Pak linknya. Tapi kalau sudah pakai VA, Iya, iya. BNI tidak ada masalah Pak, itu sudah terkoneksi dengan sistem SIPP. Oke. Data personil TUK nanti tolong itu kepala TUK itu juga dimintai data banknya. Kemudian koordinator itu juga dimintai data nomor banknya. Kemudian nanti admin juga perlu ada data banknya. Jadi nanti pada saat data personil itu tolong nanti dilampirkan data bank NPWP, KTP kan gitu. Tapi yang diminta KTP kalau tidak salah itu hanya kepala TUK saja. Nah, kemudian data sarana prasarana nanti kita jelaskan langsung aja contohnya ya. Kemudian ini contoh uh, surplus nanti kita lihat langsung aja. Nah ini yang sangat bervariasi itu adalah struktur organisasi TUK ya. Kemudian yang lebih penting krusial itu di sini ya. Ini banyak bolak-balik teman-teman dikira diisi list LSPP 1. Apa itu asesor LSPP 1? Tidak bisa. Karena penjelasannya di sini, di 6B ini. Jika asesor belum terdaftar di P3SM, ya, itu nanti tidak masuk sistem gitu ya. Jadi gitu Bapak. Nah, cuman persoalannya nanti gini, Pak, saya di LSPP 1 sudah punya banyak asesor. Nah, itu nanti sistemnya adalah MOU antara ketua LSP dengan P3SM supaya bisa mengakses di LSP di TUK Mandiri kita nanti. Nah, saya tadi memberikan contoh sedikit struktur organisasi TUK Unmul, misalnya ada kepala TUK di sini, ya. Kemudian sesuai dengan PKS itu kan ada divisi mutu ya, penjaminan mutu itu harus ada ya. Yang penting divisi marketing. Biasanya LSPP 1 tidak ada. Kalau di sini sebaiknya diadakan divisi marketing itu tujuannya adalah untuk memasar. Tapi biasanya TUK Mandiri di luar kampus itu dirangkap. Dirangkap oleh kepala TUK maupun koordinator kegiatan. Admin pun bisa jadi marketing gitu ya. Monggo nanti silakan ini fleksibel ya. Cuman persoalannya tolong ya karena di kampus ya. Koordinator jangan hanya satu, nanti gantian. Satu atau dua lah paling. Adminnya paling tidak tiga lah kira-kira begitu. Karena apa? Itu kan ada 4 bidang, ada jasa konstruksi, ada ketenaga listrikan, ada K3 BNSP dan Naker. Ya, K3 BNSP dan Naker bisa dirangkap satu admin. Nah, tetapi trennya perguruan tinggi non jasa konstruksi yang di luar teknik sipil, teknik lingkungan, teknik arsitek, PWK, itu rata-rata pada ngambil apa itu K3. Pimpinan perguruan tinggi itu biasanya mengarahkan prodi-prodi yang tidak terkait jasa konstruksi itu pada K3. Ya, ini misalnya Unhas ya. Unhas itu mau melakukan gerakan sertifikasi K3 di atas 500 apa itu personal untuk mau dicarikan K3 BNSP ya. Saya malah dirancang, kita sedang merancang bagaimana pelatihannya dan sebagainya. Oke, Bapak. Kita langsung pindah saja, langsung contoh yang sudah diisi.
Bapak Ibu, ini contoh dari UBT ya, mohon maaf, saya menggunakan contohnya UBT ya. Sorry, ini UM atau UBT ya? Oh, ini UM ini ya, Universitas Negeri Malang. Ini format di depan itu sebenarnya tidak perlu ini, yang perlu langsung pusat ini ya. Nah, ini ya, pendaftaran mitra nanti seperti ini ya, isinya. Nah, ini saya diminta oleh perusahaan itu menjadi koordinator seluruh perguruan tinggi dan PUPR Kabupaten Kota. Tapi nanti pada saat PUPR Kabupaten Kota Bapak jadikan sister Bapak, ya itu tetap aja ini nanti yang koordinator penanggung jawabnya saya, tapi Bapak bagian sertifikasinya sebagai level 3-nya. Ya. Jadi kampus, TUK kampus, TUK non kampus itu nanti sebagai mitra level 3. Yang banyak duitnya itu di mitra level 3, Bapak ya. Mitra level 2 itu kecil sekali. Sangat kecil ya. Jadi tidak boleh minta bagiannya perguruan tinggi loh Pak. Saya sudah diwanti-wanti. Pak S jangan merusui perguruan tinggi. Enggak, saya gitu. Oke ya. Oke ya. Jadi siapa yang bertanda tangan sebagai mitra? Ya. Monggo disepakati di kampus-kampus ya. Apakah Pak Rektornya sebagai pemilik ya atau wakil rektor karena sudah dimandati Pak Rektor untuk mengurus sehingga sebagai pemilik mitra ya. Monggo ini disepakati saja ya. Kami tidak terlalu memasalahkan dari P3SM. Siapapun yang bertanggung jawab sebagai mitra 3 itu adalah kesepakatan dari masing-masing universitas ya. Apakah BPU monggo? Yang penting Pak Rektor oke ya. Kalau di Brawijaya itu Pak Rektornya sudah, karena BPU itu tugasnya mencari uang, sudah pokoknya uang-uang masuk dari luar itu semuanya masuk di BPU sehingga yang bertanda tangan di sini adalah BPU-nya ya. Salah satu direktur operasional atau siapa itu yang atau direktur utamanya, saya lupa itu ya. Oke, nomor KTP biasa, NPWP oke. Jangan lupa NPWP pribadi dan NPWP lembaga ya Pak ya. Nanti dilampirkan. Alamat KTP, alamat email harus jelas. Nah, kemudian kita usaha lainnya aja Pak. Kan mungkin perguruan tinggi kan bukan perseroan terbatas. Ya. Kalau UBH mungkin yayasan ya Pak ya, saya tidak tahu, nanti disepakati aja Pak yang pita ya. Apakah yayasan atau apa monggo ya. Kemudian NPWP bentuk badan usaha di atas kalau memang itu yayasan. Tapi NPWP itu ada NPWP lembaga dan NPWP pemilik mitra usaha ini yang tanda tangan di mitra usaha. Ini tidak ada masalah. Nama bank misalnya, banknya apa? Kalau Kalimantan tadi kan juga BNI ya Pak ya. Kemudian kalau yang lain menyesuaikan ya. Kemudian nomor rekening oke, tidak ada masalah. Nama pemegang rekening. Mitra usahanya P3SM Mandiri. Nah, ini data pertama itu data personil admin ya. Admin itu ada nomor KTP dan seterusnya, tidak ada masalah. Diminta nomor rekening juga ya. Admin kedua ya. Kemudian ada admin ketiga dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, Bapak sekalian ya. Ini yang bolak-balik UNES itu, UNS itu 2 kali itu karena tidak, revisinya 2 kali. Karena tidak mencantumkan NPWP ya. Tidak mencantumkan NPWP, padahal di sini setiap personil ada NPWP ada KTP, NPWP pemilik ya, kemudian KTP para penanggung jawab personil ya,
Dan cover buku tabungan ini kadang-kadang juga lupa tidak dilampirkan. Nah, ini contohnya, nah, ini setelah ditandatangani oleh pihak universitas apa yayasan. Nah, ini nomor KTP apa itu pemilik TUK. Ini dimandati oleh Pak Rektor ini ya. Ini nomor NPWP pribadi yang tanda tangan sebagai pemilik sebagai mitra, ini adminnya. Ini admin. Nah, kemudian ada NPWP-nya juga. Ini banknya. Cover banknya itu. Kalau mungkin yang Unmul mungkin pakai seperti ini ya Pak ya. Virtual account nih Pak ya. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Nah, data ini kepala tempat uji kompetensi ya. Itu ada nama, NIK, NPWP, tempat tanggal lahir, nomor HP, email. Kemarin itu ada TUK yang tidak mencantumkan nomor email, akhirnya balik lagi. Jangan ada kesalahan Pak, biar tidak bolak-balik Pak, lama Pak, bolak-balik itu jadinya. Data admin, ya adminnya ada berapa ya? Kalau 3 ya 3. Ya. Ini yang diminta dalam format mitra. Oke ya, langsung saya stop share. Oke, Bapak sekalian, data bank tempat uji kompetensi ya. Ini setiap karena di Borneo itu ada 2 rekening ya, karena negeri ya, rekening apa namanya itu rekening operasional di bawah rektorat dan rekening penampungan kerjasama yaitu rekeningnya EPPM Universitas Borneo. Nah, monggo nanti masing-masing perguruan tinggi punya style, monggo nanti disesuaikan. Ini yang membuat pusing itu ya di sini, Bangka Tim Tara itu tidak masuk dalam sistemnya dia, SIPP-nya apa itu P3SN. Sehingga nanti uang 20% tidak bisa masuk Pak kalau banknya tidak benar Pak. Ya. Karena setiap ada uji nanti otomatis 20% untuk mitra itu langsung masuk pada banknya masing-masing TUK. Ya. Sorry, ini yang masuk itu yang ini 10% ya kalau TUK ya. Tapi kalau yang 20% masuk di mitra tadi, yang pertama tadi. Tapi kalau nama banknya sama, karena itu satu pintu, berarti dua-duanya di TUK maupun mitra adalah banknya sama. Jadi ini supaya tidak menjadi kebingungan teman-teman pada saat mengisi. Nah, nanti bisa konsultasi pimpinan, ya. Jadi siapa yang tanda pemilik TUK mitra itu, apa langsung rektor atau mungkin wakil rektor yang dimandati atau unit mana yang dimandati oleh pimpinan rektorat ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini keliru ini sebenarnya, ini sudah direvisi kayaknya di mana di UBT ya. Jadi adminnya yang satu tapi koordinator banyak, padahal yang banyak bekerja itu admin nanti secara operasional. Ya. Admin itu boleh koordinator boleh 1 atau 2. Karena tugasnya apa sih sebenarnya koordinator? Koordinator itu selalu nanti berkomunikasi dengan PIC. PIC wilayah masing-masing. Katakanlah Kaltim. Ya, nanti ada PIC Kaltim, Pak. Nanti begitu Bapak sudah BNSP-nya sudah beres, tentunya Bapak nanti akan kita koordinasikan dengan PIC. Urusannya dengan PIC.
karena terkait dengan uji, ya. Jadi nanti koordinator itu tugasnya adalah berkoordinasi dengan PIC untuk menentukan asesor dan sebagai usulan asesor yang digunakan, ya. Kemudian koordinator itu tugas pokoknya pada saat nanti sudah ada jadwal uji dari BNSP turun ke P3SM, ya, maka begitu nanti ada ada tugas ini mesti admin dulu ya, sorry ya, admin dulu yang bekerja ya. Begitu ada pemohon, ya, dengan berbagai persyaratan diproses oleh admin untuk divalidasi dan verifikasi kelengkapan data itu. Begitu kelengkapan data oke, maka akan diupload ke Siki Nasional oleh admin. Ya, oleh admin diupload, kemudian nanti begitu oke, tidak ada masalah, tidak ada revisi data-data itu, biasanya mungkin fotonya, ya, pengalaman kerja tidak cocok dan sebagainya, itu biasanya akan kembali, ya. Makanya begitu admin sudah memproses tidak ada verifikasinya oke, maka nanti akan ada permintaan invoice, ya, invoice pada para pemohon. Nah, sehingga admin nanti akan memproses pembuatan invoice tagihan kepada para pemohon, ya. Begitu sudah dibayar, maka akan keluar jadwal uji kompetensi, tempatnya ada TUK Unmul misalnya, ya. Setelah di TUK Unmul nanti jadwalnya sudah oke, asesornya siapa sudah keluar semua, dan nanti ada penugasan, ya, dan nanti pemohon langsung dapat penugasan setelah dia bayar, gitu ya. Setelah bayar dia akan ada penugasan, termasuk pemberian kepada admin maupun kepada pemohon, ya, jadwalnya kapan, kemudian tugasnya yang dibuat apa, arahan tugas ya, PPT-nya apa saja, kemudian juga asesornya siapa. Oke, itu tugasnya admin. Kemudian koordinator itu tugasnya adalah nanti admin koordinasi dengan koordinator untuk menentukan, mengusulkan asesornya siapa. Misalnya asesor mekanika belum ada, koordinator nanti langsung berhubungan dengan PIC tadi, ya. Mungkin apakah nanti secara daring atau gimana, nanti PIC yang memutuskan. Alurnya kayak gitu. Begitu peserta datang, koordinator tugasnya adalah membimbing untuk absen dulu, login dulu, absen dulu. Setelah itu mengarahkan uji tulis, sistem uji tulisnya. Setelah uji tulis selesai, baru koordinator mengarahkan agar pemohon nanti melakukan upload tugas yang sudah dibuat, ya. Kalau sudah upload berarti koordinator mengarahkan untuk pemohon itu maju secara bergantian di asesor untuk observasi kompetensinya melalui tugas yang telah dibuat. Itu tugasnya koordinator. Makanya di sini Bapak sekali semuanya, adminnya jangan satu, capek ini. Admin itu terbatas juga menvalidasi, memverifikasi. Kalau kampus itu kan, kalau barusan kami ada 350 di Polinema itu, ya. Kami perlu asesor ada berapa itu kemarin, 2 hari itu ya. Jadi satu asesor itu bisa 22 kalau kampus. Nah, oke ya. Jadi admin sekali lagi jangan hanya satu, paling tidak 3 lah kalau ukuran kampus. Koordinator boleh 1 dan 2 gantian nanti. Karena kita juga ada tidak hanya jasa kontrus, tapi ada ketenaga listrikan 180 Jabber. Kemudian ada K3. Baik. Nah ini terus setelah itu nanti dilampirkan ini rekening rekening TUK. Ya. Ini ternyata yang menjadi masalah itu Bank Kaltim Tara itu tidak masuk sistem, berhari-hari ngurus ini tidak selesai-selesai. Sampai ke rektor WR2 tidak bisa menyelesaikan karena memang tidak boleh buka rekening lagi. Tapi karena tidak bisa, akhirnya buat rekening akhirnya.
Nah, ini dilampirkan ya. Nah, ini rekeningnya apa itu yang harus dilampirkan? Rekening para admin dan koordinator. Jangan lupa rekeningnya admin dan koordinator dilampirkan supaya nanti tidak bolak-balik lagi. Persoalannya seperti ini loh Pak, bolak-baliknya itu nggak lama itu. Ya, jadi kalau data personel di sini, ya, nah ini juga apa namanya bank TUK-nya dilampirkan, bank personel juga dilampirkan, koordinator maupun admin. Oke, saya stop share. Nah, ini data personel. Yang mana ini? Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada data kepala TUK misalnya ya. Misalnya Bapak Muhammad Jaya Bakri, NIK-nya berapa, NPWP berapa, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan email. Ini admin, ini adalah koordinator. Semua lengkap. Nah, ini nomor KTP. Kalau kurang KTP ya diminta lagi Pak, nanti balik lagi. Ya. Nah, ini KTP-nya dilampirkan semua. Data personil. Oke. Sederhana, tapi kadang-kadang bolak-baliknya itu yang nggak lama ini. Nah, ini yang krusial itu sebenarnya di sini. Ini ya. Sebenarnya tidak krusial, kampus itu paling sangat gampang cari datanya. Nah, ini ada pengantar data TUK-nya, ya. Makanya di contoh yang pertama ini tempatnya di sini bukan di depan tadi, ya. Ini adalah data TUK-nya. Ini ada data TUK provinsi dan nomor HP apa namanya itu kepala TUK-nya, peralatan yang dimiliki ya, misalnya laboratorium jalan, mekanika tanah, nama alat terlampir semua ya, biar gampang. Lab-lab yang terkait dimasukkan aja yang terkait dengan materi ujian. Kan itu ada teknik sipil, ada mekanika, apa itu ada ketenaga listrikan. Nah, jasa konstruksi kan ada teknik sipil, ada mekanikal, ada elektrikal, nanti dimasukkan saja alatnya. Nah, Belum sampling. muncul di layar, Pak. Belum muncul di layar, Pak. Kenapa? Share screen-nya belum, Pak. Belum Oh, nampak belum ya, kami, Pak. sorry. Nah, ya. Mohon maaf. Jadi Bapak sekalian, jadi ini adalah data TUK. Ya, nanti A itu data TUK biasa diisi aja Bapak sesuai dengan formatnya ini. Sarana prasarananya, sarana yang dimiliki misalnya ruang kelas kapasitas misalnya 100 orang atau 50 orang. Ya. Tapi kalau TUK mandiri di luar kampus itu 30 50 lah, kalau kampus ya 100 lah kira-kira begitu. Kalau kelas itu tujuannya adalah untuk uji tulis Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dilampiri foto dilampirkan. Kemudian lapangan ruang praktek ya atau ruang observasi. Nah, biasanya gini. Untuk jenjang 1 dan 2 kan perlu praktek. Ya, misalnya Bapak sekalian punya kerjasama dengan BUMN. Bapak punya kerjasama dengan PUPR untuk pengelasan misalnya. Itu kan harus ada workshopnya gitu loh, kira-kira begitu. Ya. Atau mungkin kita punya lahan yang siap untuk praktek massal ya. Mungkin tulis saja kapasitas 100 orang. Biasanya balai jasa konstruksi pelatihan tukang itu kan perlu di ruangan terbuka untuk nanti akan disetting oleh asesornya. Oke ya. Peralatan yang dimiliki seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada
apa namanya ah, laboratorium jalan, karena ada jasa kontrol tadi, karena ada teknik sipil, ada sipil itu kan ada jalan, jembatan dan sebagainya, ada pengujian material, ada mekanika tanah. Pokoknya ditulis saja ini yang ada di kampus, bagian mewakili aja Pak, enggak semuanya, enggak mari-mari nanti. Ya, perwakilan aja. Ini kan untuk datanya BNSP itu. Ya. Nah, ini K3-nya harus muncul, mestinya peralatan set K3 nanti data terlampir. Ya. Misalnya apa namanya peralatan APD dan APK. Nah, nanti terlampir di foto, dilampirkan. Kemudian asesor yang dimiliki, jika ada akan ditunjuk oleh LSP dan sesuai dengan jabatan kerja. Maksudnya gini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak merasa tidak punya asesor yang tercatat di apa namanya di P3SM. P3SM, ya, jangan menulis nama-nama teman-teman dosen kita yang sekarang sudah jadi asesor. LSPP 1 pun kalau sudah jadi asesor jangan ditulis di sini selama tidak menjadi asesornya P3SM. Karena nanti sistemnya tidak nyambung, tidak bisa. Nah, nyambung. Ya. Misalnya Pak dari Ya. Yempita itu pernah cerita, Ya. itu punya asesor yang memang benar-benar asesornya P3SM. Ada Orang 4 ya, kampus Pak. tapi asesi di luar, enggak apa-apa, itu boleh Pak. Ya. Nah, Ya. nanti akan divalidasi oleh PIC. Ya. Nah, kalau Ya. enggak punya, seperti kasus Unmul Pak ya, ini pernah kita diskusikan Mbak Aji ya. Ternyata teman-teman asesor Unmul itu di bawah LSP Ataki Pak. Ya, itu nggak boleh diisikan di sini, Pak. Karena sistemnya tidak ada. Kalau LSP di kampus itu karena mungkin kerjasama dengan yang lain ya, ikut sudah Askom, dan itu berada di 10 LSP yang ada di P3SM itu boleh Pak. Di luar 10 LSP itu tidak bisa. Makanya pada saat ngisi nanti saya pesan sekali, tolong dicek apakah keberadaan asesor yang ada di kampus-kampus itu sudah sesuai dengan LSP yang 10 di PKS. Misalnya, oh dia ikut aspek Indo, LSP-nya aspek Indo, Porkonindo, ya, kemudian tenaga kerja nasional, K3 Mali, itu yang boleh Pak, ada 10 pokoknya ya. Di luar itu Bapak jangan menulis ini, nanti akan kembali lagi data itu. Nah kalau tidak punya, oh saya hanya punya 2 Pak, nanti Bapak segera info ke saya. Ya, akan kita komunikasikan kepada PIC agar dipasang minimal 5, karena itu persyaratan mutlak dari BNSP. Minimal 5. Ya. Kalau 7, 8 boleh Pak? Boleh gitu ya. Ini kebetulan UBT itu punya asesor sebanyak 8, itu semuanya itu P3SM. Nah itu, UBT itu lebih maju Pak, sudah punya Askom, asesornya ikut grupnya P3SM, berarti semua dicukupi oleh kampus. Oke, ini lampiran peralatan yang dilampirkan tadi ya. Ini sebenarnya, ini lab di mana itu di UBT itu kurang Pak, K3-nya belum ditampilkan. Nah, nanti Bapak pada setting ruangan, ini sambil pemberkasan nanti dilengkapi ya. Setiap ruangan uji itu harus ada peralatan APD dan APK. Misalnya di ruang uji apa itu ada almari atau meja di situ untuk menaruh helm, rompi, ya, sarung tangan, sabuk pengaman, full body harness, seperti itu Pak. Ada banner-banner atau simbol-simbol K3. Itu nanti pada saat uji jenjang 3 itu biasanya digunakan. Ya. Kalau uji 3 kan tidak perlu ada PPT Pak, tidak ada tugas. Berarti langsung uji keterampilan langsung. Misal menggunakan alat full body harness. Nah, ternyata tidak semua pekerja petugas K3 itu bisa menggunakan itu, lucunya di situ. Sudah petugas K3 tapi memakai
sabuk pengaman nggak bisa. Kadang-kadang lucu juga. Ternyata setelah ditelusur, saya baru sekarang Pak, saya belum praktek sebagai petugas, tapi saya akan dipromosikan perusahaan untuk menjadi petugas K3. Makanya saya diminta untuk mengambil jabatan kerja petugas K3. Oke, Bapak ya, ini begitu kita ketemu ini lancar udah 5 perguruan tinggi ini. Oke, siap. Kita stop share dulu. Ini ganti lagi. Nah, struktur organisasi tidak usah meniru mana ini UBT Pak. Karena UBT ternyata mereka itu Askomnya ikut LSP Astekindo. Makanya dia membuat struktur kayak gini. Tidak perlu seperti ini Pak. Ini terlalu menyusahkan Bapak sekalian ya. Jadi organisasi struktur TUK itu internal kampus Pak yang menyusun. Bukan seperti ini. Ya, merepotkan ini Pak. Jadi nanti saya tadi membuat contoh tadi loh Pak ya, ada yang penting ada kepala TUK itu paling atas, di bawahnya ada Bidang-bidang. divisi marketing, ada koordinator dan admin. Cukup Pak itu Pak. Ini tidak usah dijadikan rujukan ya, walaupun saya tayangkan di sini ya. Oke. Oh, Belum share enggak? Belum saya. share, Pak. Ya, belum share, Pak. Tapi ini kan tidak perlu ditiru Pak. Ya. Ini tidak perlu ditiru Pak. Ini menyulitkan teman-teman nanti. Tidak usah. Ya. Ya, itu tidak perlu ya. Ini. Ya. Oke. Ini kemarin kan saya sharekan ke masing-masing grup. Ya. Nah, ini Bapak ya dan Ibu, ini adalah daftar asesor. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Ibunya ada tapi saya sebut terus. Nah, ini yang 6 tadi Pak ya. Jadi setelah klik tadi mengenai persyaratan tadi kan ada data asesor TUK yang sudah tercatat B3SM. Minimal kalau itu adalah jasa konstruksi, 5 asesor, tercatat BTM minimal 5 asesor Pak. Cukup 5 untuk BNSP itu. Masalah di bawah punya 10 diisikan semua boleh, enggak apa-apa ya. Kemudian untuk teknik sipil ya itu nanti manajemen ya, kelompok manajemen itu manajemen konstruksi maksudnya Pak. Itu wajib punya MK atau K3. Tapi K3 di skip sekarang, itu MK Pak. Karena MK itu boleh menguji K3. Tapi kalau K3 utama tidak boleh menguji MK. K3 konstruksi maksudnya ya. Sehingga persyaratan asesor manajemen konstruksi itu wajib punya SKK jenjang 9 manajemen konstruksi. Ini punya MK saja bisa menguji kira-kira lebih dari 10 jabatan kerja di lingkungan MK. Manajemen pelaksanaan. Kemudian kalau asesor sipil, maka wajib memiliki 5 jabatan kerja. Utama jenjang 9 semua. Ya. Tetapi enaknya kerjasama dengan P3SM, yang penting pada saat daftar Askom, asesor kompetensi, wajib punya 1 SKK, jenjang 9. 4 lainnya nanti akan dibiayai semua oleh pihak P3SM. Mekanikal itu wajib punya 3 SKK untuk persyaratan menjadi asesor P3SM. Katakanlah sekarang mengambil teknik mekanikal. Ya saja ya, setelah itu 2 lainnya akan dibiayai oleh P3SM. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Jadi saya ingin perjalanan dari teman-teman perguruan tinggi yang sedang memproses gelombang 2 itu
masih saja terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini gelombang ketiga itu mestinya ada Unmul, ya, ada UNED, ada UNTAN, ada UNS. UNS juga bolak-balik. UNS awalnya cepat, tapi bolak-baliknya akhirnya apa ya, barengan dengan Unmul dan UNED nanti setelah ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Unmul sudah ngirim data ke kami. UNED hari ini dikirim ke kami. Yang bisa percepatan kayaknya Pak Yempita ini. Kalau bisa Siap, segera Pak. Siap. ditangani MOU-nya Siap. yang Ya. kemarin sudah ada nomornya. Jadi Ya. MOU yang digunakan bukan yang Bapak kirim ke WA saya barusan nih Pak ya. Ya, ada draft yang baru, Pak. Kirim aja, Pak. Kita perbaiki. Sudah saya kirim ke Bapak nomornya itu. Sudah itu. Kemarin Bapak minta nomor. Bapak Ya, kirim itu ke sudah saya yang draftnya, MOU MOU sudah, PKS. Pak. Ya, Dan itu sudah. nomornya kan sudah saya mintakan kemarin Pak. Ya, sudah Itu kita print, Pak. segera ditandatangankan oleh Pak Rektor atau Ketua Yayasan, Ya, sehingga setelah itu dikirim segera ke saya Pak. ya, siap, Kalau Pak. dalam minggu depan ini sudah sampai di saya, nanti akan saya proses bersamaan Unmul dan Ya. Unmul, UNED, sama UNS Pak. Siap, Berarti Pak. Bapak percepatan kita barengkan gelombang Ya. ketiga Pak. Unmul, UNED, sama UNS. Beliau yang akan tanda tangan hadir hari ini, Pak. Zoom hadir, Pak. Pak Edi hadir, Oh iya, Pak. Ya, alhamdulillah. beliau dengar, Terima Pak. kasih Ya, Bapak. ya. Nah, sehingga segera nanti kirim saya, nanti Bapak bisa percepatan ikut gelombangnya UNED, Ya, siap. Unmul, sama UNS. Berarti 4 yang saya berangkatkan. Siap. Nah, setelah gelombang apa itu Unmul ini nanti barengan itu adalah UNRAM, ya, target saya UNRAM, UNTAN, Tadulako, ya. Kemudian kalau bisa nanti saya percepat UNIMED, UNP, UNJ, kemudian ini agak susah saya komunikasi itu di Unpati sama Uncen, ya. Setelah itu masih ada lagi Pak, tapi masih setuju tapi Zoom meeting belum, seperti Unsyah. Itu sudah oke. Oh ya, Unjabi nanti barengan dengan apa itu setelah ini. Dengan UNRAM ya, Unjabi, UNRAM itu nanti satu gerbong. Dan ini terus terang masih banyak yang belum Pak. UINSA, ya ini saya banyak yang ketinggalan itu. Jadi di list papan tulis kecil saya itu ada 24 perguruan tinggi yang harus setiap saya maintain seperti ini Pak. Ya, seperti ini. Jadi saya setiap hari itu gantian Pak. Besok sudah ganti lagi. Tapi karena besok libur, Senin libur, setelah libur ya perai dulu Pak. Rebu saya sudah sudah sepakat dengan Unsia, kemudian dengan UNJ untuk koordinasi seperti ini, kemudian UNP, Tadulako tadi saya jawil tidak nyambung, ya sudah saya tinggal. Kira-kira begitu Bapak sekalian, terima kasih. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya Pak, tentang asesor tadi Pak. Oke. Ya, seperti yang sudah Pak saya share, itu kan ada 4 orang asesor yang non-dosen penguata yang home base-nya sudah termasuk P3SM gitu Pak, LSP-nya. Oke. Kan tinggal 1 lagi. Ya nanti saya mintakan ke Pak, PIC Pak. Ya. Ya, solusinya yang apakah memang perlu pindah home base 1 dulu atau bagaimana kira-kira Pak? Yang apa? Nanti aja Pak, pindah home base itu diselesaikan nanti Pak. Oke. Jadi ya, karena nanti itu yang 1 orang Pak, itu urusannya terlalu lama Pak. Nanti tidak jadi nanti TUK Penyelidikan. Langsung saya drop nanti 1 orang Pak. Ya. Nah, kalau sudah gini kan enak, saya berarti UBH kurang 1 asesor. Nanti saya mintakan PIC. Oke Pak. Siap. Oke, saya cek kalau gitu ya. Unmul gimana Mas? Unmul sudah didata Pak Haji? Belum Pak, saat ini kemarin tuh ada, tapi belum tahu tuh apakah masuk yang di P3SM atau Enggak ada Pak. Seingat saya waktu koordinasi awal dengan Pak Dekan, Pak Tamrin ya? Iya Pak Tamrin. Itu udah ada langsung kita drop aja ya Mas ya? Oh boleh kalau begitu Pak, malah lebih mudah. Jadi paling tidak Rebu lah saya bisa ngurus ya, karena itu hari libur ini ya. Hari ini kan hari libur nggak bisa. Rebu saya drop Pak Haji.
Oke, langsung Sehingga 5 Bapak Pak ya. tidak kesulitan mengisi itu, ya. Oke, siap. Oke, terus kemudian Unram, mohon maaf. Unram, Pak siapa tadi ya? Halo, Wakil dari Unram. Unram Oh, ini hilang. MUU belum. MUU juga belum loh Pak, tapi kita ajak percepatan mau. Pak siapa tadi ya? Pak Lalu, wonten ya Pak Lalu. Saya Ibu Rosmaliati, Pak. Oh, Burus ya, oke Burus disebut-sebut dari awal ini Burus dari Pak Karo kemarin. Burus saya Ya. mohon izin minta info. Mohon maaf, Di Pak, saya baru Unram bergabung. sudah ada asesornya yang di P3SM atau belum? Belum ada sepertinya. Kita baru mau buat P1 aja, kita baru mau buat gitu. Tapi Oh, oke. asesor kami harus cek dulu asesornya apakah sudah ada di P3SM atau belum. Karena kan Oke. kadang-kadang teman-teman jalan sendiri-sendiri, jadi kita perlu mencari tahu dulu Termasuk informasi. saya itu di kampus jadi asesor sudah ada izin ketua departemen Bu, jalan sendiri juga saya. Ya, jadi kita perlu mendata teman-teman itu. Kalau bisa Bu, seperti Unmul itu dari awal koordinasi kan ada Pak Dekannya. Sehingga Pak Dekan, saya punya banyak asesor, ada 6 orang. Saya tanya, Pak, selama itu dalam grup P3SM ada 10 LSP itu, otomatis asesor yang ada di teknik langsung bisa digunakan atau ditugasi untuk melakukan assessment di TUK yang kita bentuk ini. Ternyata Pak Dekan menyampaikan itu di Ataki, Pak Is. Loh, Ataki di luar sistemnya P3SM, tidak termasuk 10 LSP konsorsium itu. Akhirnya dia minta saran solusi. Solusinya nanti ada MOU ya, antara ketua LSP P1-nya kampus dengan LSP Ataki dengan Ataki. P3SM. Ya, cuman persoalannya Ataki mau atau enggak kan gitu. Tapi kalau LSP P1 kampus kan mesti mau karena memang itu dan sebagainya. Kayaknya agak keberatan. Agak keberatan, tolong BPU segera mengambil ancang-ancang pelatihan asesor baru. Ini kebetulan saya di Malang itu melakukan kecukupan asesor untuk UB, kemudian untuk UNED, UPN, UM. Ya, alhamdulillah genap 2x24, 2 kelas. Ya, ada 2 kemarin. Kurang 2, tapi UNED kayaknya ada calon lagi selain 15 itu Pak. Soalnya itu memberi info ke saya. Oke, jadi Pak, Burus, Iya. nanti langsung aja ya, kita cukupi dari P3SM dulu ya Bu ya, kalau Ibu kesulitan mendata ya. Oke. Urusannya nanti kalau misalnya pas ada 1-2 langsung digabungkan di situ tidak ada masalah Bu. Yang penting kan ini untuk mengurus izin legalitas BNSP. BNSP minimal harus 5 itu Bu. Jadi harus dalam konsorsiumnya P3SM. P3SM. Oke. Ya. Tapi saya jaga-jaga aja biar Unram juga cepat. Gampang nanti langsung kita kita kasih 5 nama dari PIC yang ada di Mataram Bu. Itu paling gampang Bu. Ya. Biar Ibu tidak terbebani untuk koordinasi sana sini, yang penting segera menyusun kelengkapan itu Burus. Terima kasih Burus ya. Ya, sama-sama Pak. Monggo Pak Yempita ada lagi? Ya. Kita juga mau melaksanakan ASKOM Pak. Yang ada 2 dosen Fakultas Teknik yang kita sudah daftarkan. Jadwal ASKOM sedang menunggu dari BNSP Pak. Oh iya. Sudah ada 24 orang berarti? Bukan, iya totalnya sudah ada 24. Dari 24 itu ada 2 dosen dari Fakultas Teknik. Oh, oke. Bagus. Dan beliau sendiri adalah Dewan Pengarah gitu Pak. Oh. Ada 2 yang sudah kita daftarkan. Ternyata Ya. jadi asesor itu asik loh Pak. Uh-uh. Saya 2 tahun jadi asesor setelah tidak jadi
pengurus LPJK itu ternyata asik juga. Penyaluran keilmuan perguruan tinggi dan sharing juga dengan kawan-kawan yang sudah banyak pengalaman di industrinya cukup kuat itu, Pak. Ya. Pak Haji, gimana Pak Haji? Kapan selesai, Pak? Kita kejar Pak ya. Makanya kok bisa nanti mungkin minggu depan kita coba ini rampungkan. Oke Dan lah. tadi ternyata ada komunikasi sudah ya dengan Pak Dekan. Karena sampai sekarang kita juga belum ada ini apa dari Pak Tamrin ngomong ke kita. Tapi nanti kita akan coba ini kan. Oke. Tapi yang jelas waktu awal koordinasi itu memang nggak punya dia. Oh iya yang benar, baik. OSN. Langsung aja ambil alih kendali BPU, langsung Oke, kita baik Pak. drop dulu, nanti setelah itu mau jalan Askom, Pak. Oke, baik. Ya. Selamat datang Pak Sonya. Ini tokohnya UNED ini Pak Sonya ini. Iya, iya Pak Is. Saya nyambi Mas Esi ya. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Halo Pak Haji. Ini Baik, Pak. MUI PKS kan sudah jalan. Iya. Maksud saya itu pemberkasan segera diselesaikan Pak Haji. Iya. Saya target kalau bisa minggu depan Unmul sudah selesai Pak Haji. Oke, baik. Minggu depan Pak ya. Masuk bank-banknya segera disiapkan Pak. Iya. Kobangan insya Allah sudah ada Pak. Oh Yang sudah ada ada semua ya, di- sudah sip ya. Oke. Kemudian Unram tapi karena masih baru kemarin Unram itu saya tawari Pak siapa itu Pak Karonya Pak Irfan. Pak Irfan, hari ini saya ada kegiatan ya ngobrol kecil dengan beberapa perguruan tinggi kalau mau ikut monggo. Kemarin kan ada Bu Ros, akhirnya Pak lalu calon ketua LSP ya itu supaya diikutkan. Tadi sudah saya WA. Oke, Unram oke, UBH oke, Unmul oke, kemudian satu lagi Unja mana ya Unja ya? Pak Agus, wonten Pak Agus. Halo Pak Agus. Atau Mas Romi ya? Ada Mas Romi? Nggak Halo? ada lagi Pak. Nggak Oh berarti apa lagi Pak. Keluar tadi ada hasilnya. Sekarang nggak ada lagi lagi. sibuk mereka kayaknya tadi Pak Ah. Agus ada kegiatan itu. Sebentar tak cek ya. Hmm. Saya belum hafal masalahnya. Iya, saya belum hafal ini. Pak Andika itu siapa yang ngapunten ya? Oh kita Pak. Yang admin kita ada Pak. Oh Saya iya, ikutkan iya. semua Oke, ya. oke. Admin. Oke, nanti Lydia juga admin kita. Nah. Pak Muhammad Nasir. Mutu Pak. Bidang mutu kita Pak. Oh, sorry. Oke. Berarti Ya. memang nggak ada ini dari Ya, mana? ada. Dari Diwakili oleh Pak MPK, Pak. Halo? Halo Pak. Ya. Dari Unjabi ada ya? Oh, udah ada kayaknya ini. Nggak ada Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita gabung dengan Untan aja kalau gitu. Saya minggu depan juga maunya seperti ini. Jadi paling tidak 5 perguruan tinggi biar segera selesai semua. Baik, ada tambahan diskusi dari Bapak Ibu sekalian? Cukup, nggih? Ya. Oke, cukup Pak. Cukup. Terima Actionnya kasih. lagi Pak. Ya, menyiapkan dokumennya Pak. Ya, Actionnya betul, gitu. Pak. Cukup, Tapi cukup. pokoknya gini aja, kalau ada hal yang ragu-ragu dan perlu ada Ya. keterangan dari saya, langsung WA saja. Oke, Ya. baik. Ya. Terima kasih. Ya. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali di sela-sela waktu libur ini ya sebenarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau diri, nggih. Oke, silakan Oke, Pak. Pak. Assalamualaikum.